warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan apa itu pengertian kode etik guru. Kode etik terdiri dari dua kata, yaitu kode dan etik. Secara etimologi, kata etik berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti watak, adat, atau cara hidup. Dapat diartikan etik itu menunjukkan cara berbuat yang menjadi adat, karena persetujuan dari kelompok manusia. Dan etik biasanya dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang disebut dengan kode, sehingga terjemalah apa yang disebut kode etik. Atau secara harfiah, kode etik berarti sumber etik. Menurut Westby Gibson, kode etik guru dikatakan sebagai suatu statement formal yang merupakan norma aturan tata susila dalam mengatur tingkah laku guru. Maka dapat disimpulkan kode etik guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Pedoman tersebut diharapkan nantinya bisa membedakan perilaku baik atau buruk seorang guru, memilah-milah mana saja hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Keberadaan kode etik ini bertujuan untuk menempatkan sosok guru sebagai pribadi yang terhormat, mulia, dan bermartabat. Isi kode etik guru di Indonesia. Menurut hasil rumusan Kongres PGRI 13 yang dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 25 November 1973 yang bertempat di Jakarta. Misi yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangun dan yang berjiwa Pancasila. Yang kedua yaitu, guru memiliki kejujuran profesional terutama dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik masing-masing. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik yang bertujuan sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana kehidupan sekolah. Selain itu, guru juga harus memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan peserta didik. Yang kelima, guru memelihara hubungan dengan masyarakat di sekitar seperti di sekolah maupun masyarakat yang luas untuk kepentingan pendidikan. Yang keenam, guru berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Yang ketujuh, guru menciptakan dan memelihara hubungan antar sesama guru, baik berdasarkan lingkungan maupun di dalam hubungan keseluruhannya. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi PGRI yang bertujuan sebagai sarana perjuangan dan pengabdiannya. Dan yang terakhir, guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Setelah memahami 9 butir kode etik guru seperti yang telah diuraikan tadi, guru diharapkan mampu berperan secara aktif dalam upaya memberikan motivasi kepada subjek belajar yang dihadapi oleh anak didik atau subjek belajar berarti akan dapat dipecahkan atas bimbingan guru dan kemampuan serta kegairahan mereka sendiri. Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar akan berjalan dengan baik sehingga hasilnya akan optimal. Adapun menurut kesepakatan para guru di Indonesia, dalam melaksanakan tugas profesinya, guru di Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa perlu ditetapkan kode etik guru Indonesia sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yang sesuai dengan profesinya dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putra-putri bangsa. Tujuan kode etik guru. Kode etik guru bertujuan untuk menjamin agar pekerjaan dan tugas keprofesian guru dapat terwujud sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Menurut R. Hermawan S. tahun 1979, kode etik guru memiliki 5 tujuan. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Dalam hal ini,
Kode etik guru dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat agar tidak memandang rendah terhadap profesi guru. Setiap kode etik melarang berbagai bentuk tindakan yang dapat mencemarkan nama baik suatu profesi. Dalam hal ini, kode etik guru disebut juga sebagai kode kehormatan. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan. Dalam hal ini, kode etik guru memberikan petunjuk kepada para anggotanya untuk melaksanakan tugas profesinya dengan baik dan benar, sehingga nantinya dapat mencapai kesejahteraan baik secara mental maupun material. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Tugas seorang guru adalah mendidik atau mengajar sebagai bentuk dari pengabdian. Kode etik guru mengatur bagaimana semestinya pengabdian tersebut dilaksanakan secara baik dan benar. Dalam hal ini, kode etik guru merumuskan ketentuan yang harus dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik guru mengandung norma-norma dan anjuran agar para anggotanya dapat meningkatkan mutu profesi. Dengan memahami kode etik, guru diharapkan dapat meningkatkan mutu profesinya. Yang kelima, untuk meningkatkan mutu organisasi. Salah satu tugas dan tanggung jawab seorang guru adalah menjaga dan meningkatkan mutu organisasi keguruan. Para guru diwajibkan untuk aktif dan berpartisipasi dalam membina organisasi dan mengikuti setiap kegiatan yang telah dirancang. Oleh karena itu, dengan adanya kode etik diharapkan guru atau pendidik dapat bersungguh-sungguh dan memiliki kepedulian dalam meningkatkan mutu organisasi. Fungsi kode etik guru. Fungsi kode etik adalah untuk menjaga kredibilitas dan nama baik guru dalam menjadi pendidik. Dengan adanya kode etik tersebut, guru diharapkan tidak melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya. Jadi, makna dari diberlakukannya kode etik tersebut sebenarnya untuk menambah kewibawaan serta memelihara image profesi guru tetap baik. Menurut Sultan Zanti dan Syahmiar Syahrun, secara spesifik terdapat 4 fungsi kode etik bagi guru itu sendiri. Yang pertama, yaitu agar guru terhindar dari penyimpangan melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, karena sudah ada landasan yang digunakan sebagai acuan. Yang kedua, untuk mengatur hubungan antara guru dengan murid, masyarakat, teman sekerja, dan pemerintah. Yang ketiga, yaitu sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggung jawab pada profesinya. Yang keempat, yaitu pemberi arah dan petunjuk yang benar kepada mereka yang menggunakan profesinya dalam melaksanakan tugas. Standar kompetensi guru. Menurut Arah Hidayat, ada 4 kompetensi dasar seorang guru. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Dalam kompetensi pedagogik ada 10 macam, yaitu 1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Seperti memahami karakteristik peserta didik, mengidentifikasi potensi, bekal ajar awal, dan kesulitan belajar peserta didik. 2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik dengan cara memahami berbagai teori belajar, menerapkan berbagai pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif. Yang ketiga,
mengembangkan kurikulum terkait dengan mata pelajaran yang diampu dengan cara memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, menentukan tujuan pembelajaran yang diampu, menentukan pengalaman belajar yang sesuai, memilih materi pembelajaran yang diampu, menata materi pembelajaran secara benar. Yang keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik dengan cara memahami prinsip-prinsip rancangan pembelajaran, mengembangkan komponen-komponen rancang pembelajaran, menyusun rancangan pembelajaran secara lengkap, melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan, menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi kepentingan belajar. Yang keenam, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki dengan cara menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara maksimal dan menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan peserta didik termasuk kreativitasnya. Yang ketujuh, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Dengan cara memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun secara lisan, tulisan, maupun bentuk lain. Yang kedelapan, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Yang kesembilan, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang kesepuluh, melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, kompetensi kepribadian. 1. Bertindak sesuai norma agama, hukum sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Yang kedua, menampilkan diri pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik di masyarakat. 3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Yang keempat, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Yang kelima, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Selanjutnya, yang ketiga adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial ada 4 macam, yaitu 1. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, dan latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi. Yang kedua, yakni berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga, yaitu beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Yang keempat, yaitu berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan, tulis, maupun bentuk. Selanjutnya, yaitu kompetensi profesional. Di dalam kompetensi profesional ada 5 macam, yaitu 1. Menguasai materi struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. Yang ketiga, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Yang keempat, yakni mengembangkan keprofesional dan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Yang kelima, yakni memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri